Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang suhu dan perubahannya. Pada suhu berapa air mendidih? Pada suhu berapakah air membeku? Dan pada suhu berapakah orang dikatakan demam? Ini sering dibicarakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang suhu, cara pengukuran, dan akibat perubahannya. Bagaimana cara mengetahui suhu suatu benda? Manusia memiliki panca indera yang dapat merasakan panas dan dingin suatu benda. Apakah panca indera merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Misalnya, gelas yang berisi kopi terasa lebih panas ketika kita pegang dibandingkan dengan gelas yang berisi es teh ataupun gelas yang berisi air biasa. Panca indera dapat merasakan panas dan dinginnya suatu derajat benda secara sederhana. Indera perasa menghasilkan suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Guna lebih mengetahui secara valid besarnya suhu benda, dapat kita gunakan alat yang disebut dengan termometer untuk mendapat hasil kuantitatif. Terdapat banyak sekali jenis-jenis termometer. Namun, termometer yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain adalah termometer cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah termometer cair. Termometer cair menggunakan prinsip pemuaian. Cair yang mengalami perubahan suhu akan memuai dan naik menunjukkan skala pada termometer. Kalian perhatikan gambar ya. Cair yang biasa digunakan sebagai pengisi termometer itu adalah raksa atau alkohol. Cair terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan. Cairan raksa dan alkohol ini memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Keunggulan dari raksa yaitu pertama, tidak membasahi dinding. Kedua, warnanya mengkilap dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Yang ketiga, raksa membeku pada suhu rendah yaitu min 30 derajat Celcius dan mendidih pada suhu lebih dari 350 derajat Celcius sehingga mampu mengukur suhu pada rentangan yang luas. Raksa merupakan air keras yang berbahaya sehingga penggunaannya harus berhati-hati agar termometer tidak pecah. Sedangkan alkohol biasanya digunakan untuk mengisi cair dengan diberi pewarna merah atau biru. Rentang suhu yang dapat diukur bergantung pada jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen dengan rentang min 90 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius dan etil alkohol dengan rentang min 110 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Alkohol memiliki kelebihan sebagai pengisi termometer, antara lain titik bekunya rendah, harganya murah, mudah memuai dengan perubahan volume yang besar dan relatif aman dibandingkan dengan air raksa. Namun, alkohol ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat tinggi dan membasahi dinding kaca. Termometer cair, contohnya pertama adalah termometer laboratorium. Termometer laboratorium memiliki bentuk yang panjang. Ibu tunjukkan pada gambar ya. Dan dia memiliki skala antara min 10 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dengan menggunakan cairan raksa atau alkohol.
Yang kedua, termometer suhu badan. Seperti yang Ibu tunjukkan pada gambar. Ini digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia. Skalanya antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dibuat sempit sehingga pengukurannya lebih teliti karena raksa tidak segera turun ke bagian labu. Yang kedua adalah termometer bimetal. Termometer bimetal adalah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang memiliki koefisien berbeda. Ketika suhu tinggi, kepingan bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien lebih tinggi. Sebaliknya, jika suhu rendah, kepingan bimetal akan melengkung ke arah logam yang memiliki koefisien muai yang lebih rendah. Seperti yang Ibu tunjukkan pada gambar ya. Yang ketiga adalah termometer kristal cair. Termometer jenis ini merupakan termometer yang menggunakan kristal cair. Prinsip kerjanya adalah perubahan warna pada kristal cair jika suhunya mengalami perubahan. Cirinya dikemas dalam plastik tipis dan biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita ketahui ya bahwa suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda yang dapat diukur dengan menggunakan termometer untuk mendapatkan hasil kuantitatif sesuai dengan benda yang diukur. Dalam video pembelajaran berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang konversi skala termometer serta contoh soalnya dan perubahan akibat suhu benda, yaitu pemuaian, baik itu zat padat, zat cair maupun gas, serta contoh soalnya dalam video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.